Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang modus baru ya di penipuan Maxim, dan driver Maxim harus tahu nih, apalagi buat kamu yang sering ngambil orderan delivery. Nah, kalau sebelumnya bicara orderan fiktif Maxim, itu kan ada orderan yang di Indomaret ataupun di Alfamart ya. Nah, cuman untuk saat ini ada modus baru ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kan bentuk penipuannya seperti ini nih. Siapa tahu ada contohnya di sini ya. Nah, ini kebetulan untuk saat ini nggak ada contohnya. Biasanya dia orderan yang di Alfamart ataupun di Indomaret. Nah, cuman sekarang ada modus baru lagi teman-teman. Nah, ini adalah modusnya ya. Ini saya keluarkan dulu. Nah, ini modusnya nih. Dari @Adi Setiawan ya. Bang mau nanya sedikit, modus penipuan segitiga di Maxim sudah lama ada atau memang baru-baru aja ya modusnya? Soalnya saya sudah 2 kali kena. Nah, dua kali kena nih. Contoh ini ya. Pertama-tama penipu menghubungi penjual, kasus penjual keripik ya. Nah, penipu menghubungi penjual keripik via FB atau WA. Harga normal keripik 100.000. Penipu bilang ke penjual kalau keripiknya buat dia jual lagi dengan harga 200.000. Nanti ada kurir yang ambil langsung diantar ke tempat customer. Kemudian si penipu order Maxim delivery dengan talangan 200.000. Kurir ambilkan dengan talangan 200.000. Ternyata alamat yang dituju fiktif. Nah, order otomatis kurir mengembalikan barangnya yang tadi talangan 200.000. Saat pengantaran dan pencarian alamat, si penipu nekan si penjual buat transfer selisih harga yang dia buat tadi sebesar 100.000. Setelah ditransfer, ternyata kurir balik karena alamat fiktif. Kurir pun bingung mau hubungin penjual via apa, karena lewat APK text driver kan yang pesan Maxim si penipu. Terima kasih. Nah, terkait dengan kasus seperti ini teman-teman, kalau ini kalau kita mau menyalahkan si penjual juga kurang pas juga ya, karena kalau misalkan dia nggak tahu apakah itu penipuan atau bukan, jadi dia nggak salah. Tapi kalau misalkan dia sudah bekerja sama, dia baru salah ya. Karena ini kasusnya kan ada yang order ya, ada yang order, misalkan seperti ini ya, biar lebih enak. Ini misalkannya ada order nih ya Maxim. Ini penipu ini order ya. Penipu ini order ya kan. Biar nanti saya lebih mudah menggambarkannya. Contoh ya. Dia ini order di sini ya. Anggap saja ini, nah di sini nih. Oh, janganlah. Nah, ini nih. Di sini dia order keripik ya. Dia order keripik, terus ini kita ganti jadi delivery ya. Nah, jadi food and shop lah. Nah, ini kita tentukan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, misal seperti ini, terus dia itu nganter, dia bikin alamat antarnya ini palsu teman-teman. Nah, misalkan di sini ya. Nah, di sini ini alamatnya palsu ya. Jadi dia itu sebenarnya nggak ada di situ ya. Alamatnya palsu, jadi nembak aja. Terus dia bilang di sini talangan ya, talangan keripik, ya 200k. Nah, ini padahal harganya itu 100k teman-teman ya, tapi dia bilangnya itu
200k ya. Setelah dia seperti ini dia order tuh. Setelah order kan dapat kan drivernya, terus si driver nganter ke ini nih, ke Gang Bungsu 2 ini. Setelah ngambil di sini ya, di toko Jihan itu 200.000. Nah pas sampai di Gang Bungsu ini ternyata orangnya nggak ada, akhirnya dia balik lagi kan ke toko Jihannya. Nah setelah balik ke toko Jihan teman-teman, eh toko Jihannya ini suruh transfer gitu ya, suruh transfer ke orang yang jual tadi ya, bilang seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau kalau apa ya, bahasanya salah juga sih ya si penjual keripiknya ini kan contoh teman-teman ya, pengondisian yang tadi itu dia salah juga, dia tertipu juga kalau misalkan dia ditekan seperti itu terus akhirnya dia transfer kan, ya nggak masuk akal gitu sebenarnya. Jadi kayak udah kong kali kong gitu kan. Nah jadi bisa salah juga nih yang penjual keripiknya, maka nanti kita selaku driver kita bisa bikin feedback ya, bikin feedback ke apa namanya, ke ini, ke aplikasi Maximnya ya. Biasanya kan di sini ada riwayat tuh, nanti kita bisa pilih di bagian laporkan, kalau nggak bisa datang ke kantor biar nomor yang tadi itu bisa diblokir, itu yang pertama. Nah kalau tadi kan dia disuruh transfer kan, yang toko apa namanya, yang penjual keripiknya disuruh transfer kan. Nah maka teman-teman kalau seperti itu nanti kita bisa lacak via apa banknya, kan nanti kan di banknya itu kan ada namanya kan. Nah kita nanti bisa cari tahu di situ, atau kita juga bisa ngomong baik-baik sih sama penjual keripiknya gitu, kalau misalkan hal tersebut adalah sebuah penipuan. Nah jadi gimana gitu ya, rundingan saja lah secara baik-baik. Kalau misalkan nggak ketemu jalan keluar ya berarti kita yang ke ATM ya, jadi kita ke bank yang tempat transfernya itu untuk mengklarifikasi kejadian ini, sama ke kantor Maxim juga gitu ya. Harapannya ini nanti bisa lebih hati-hati ya, dan kita bisa lebih detail untuk eh apa bahasanya, bertanya juga sih. Kalau pas kita talangan sebaiknya kita bertanya juga kepada penjualnya, ini harga realnya segini gitu. Jadi biar tidak ada kasus dilebih-lebihkan gitu loh. Nah, paling itu teman-teman ya untuk kewaspadaan kita selaku driver Maxim ya. Semoga nanti kita bisa lebih waspada lagi ke depannya. Ini untuk bahan pembelajaran bagi kita. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.